Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Kalau memang Mas nggak mau ke Gap, ya udah. Ya udah, apa maksud kamu? Ya udah, kita nggak usah berhubungan lagi. Biar aku bisa langsung datang ke istri Mas, so aku bisa cerita semuanya. Kalau aku tuh memang ada affair sama Mas sampai aku hamil. Mau subuh, mau pagi, mau siang, mau malam, Kayla bisa ketemu sama Vinsa. Tapi Tapi apa? kalau Vinsa tinggal di sini untuk selamanya, saya nggak setuju. Ya, aku sama Fitri yakin kalau kamu pakai cara yang baik, pasti Al juga nyerahin Vinsa dengan ikhlas. Ibu adalah ibu sampai kapanpun. Sama halnya seperti anak yang aku kandung ini. Suatu saat nanti aku akan memberikan dia kepada kamu dan Farel. Padahal kalian tahu kan, kalau hubungan batinku dengan anakku ini tidak akan terpisahkan oleh apapun dan siapapun. Kamu ngerti kan maksud aku? Maksudnya apa sih? Apa dia nggak rela anaknya nanti aku asuh? Miss, aku lagi ngomongin soal Kayla. Apa bedanya? Bapak sekeluarga tenang saja. Ini masalah gampang. Saya yakin kita pasti bisa menang. Di mana-mana, Pak. Anak yang di bawah umur, hak asuh anaknya jatuh ke tangan ibunya. Kecuali kalau dipandang ibunya tidak mampu. Misalnya gila. Tapi ini kan tidak. Ibu Kayla sehat. Dan keluarga ini mampu memberikan kehidupan yang layak buat Vinza. Kenapa menempuh cara seperti ini sih, Mi? Rel, kamu lupa ya? Kalau Aldo itu pernah menempuh jalur hukum juga kan? Dia pernah menggugat adikmu Kayla. Jadi kenapa sih kalau kita nggak boleh? Tapi ini terlalu berlebihan, Mi. Kamu kenapa sih tidak memihak dengan keluargamu sendiri, Rel? Maaf, Pak Fahri. Ini masalah keluarga. Jadi kami tidak perlu pengacara. Tidak perlu melalui pengadilan untuk mendapatkan hak asuh anak. Karena saya tahu itu sahabat saya sendiri. Dia tidak suka dengan cara-cara seperti ini. Kami bisa menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan. Jadi sekarang saya minta Bapak pulang ya. Saya kesini karena diminta datang oleh Bapak dan Ibu. Maaf Pak, gini saja. Nanti saya akan beritahu Bapak bagaimana kelanjutannya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Kamu ini gimana sih? Ini semua demi adik kamu, Kayla. Kok malah sahabat kamu yang kamu bela? Padahal dulu kamu selalu membela keluarga kamu. Ini semua gara-gara kamu, Fit. Kamu kan yang meracunin Farel. Biar Farel itu tidak berpihak sama keluarga. Kamu sudah menjauhin Farel dari kami. Jadi, kamu kok yang mengajarin dia? Biar dia tidak berpihak kepada kami. Aku ini udah dewasa. Ini murni pikiran aku sendiri, bukan Fitri, Mi.
Jadi Mami jangan nyalain dia dong, Mi. Fitri tidak maksud siapa-siapa, Mi. Hai Mas Koko. Mbak Tamara, Mbak, teacher Normanya udah nggak praktek di sini lagi tuh. Saya nggak nyariin Mas Norman kok. Mendingan nyari yang ada aja. Maksudnya? Saya mau nyari Mas Koko. Saya benci sama Mas Norman. Sok kegantengan, sok idealis. Mendingan saya pacaran sama Mas Koko aja. Apa saya nggak salah denger nih? Beneran Mbak Tamara mau sama saya? Kenapa? Mas Koko nggak mau pacaran sama saya. Oh, ya nggak gitu, Mbak. Hanya cowok edan itu yang nggak mau sama Mbak Tamara. Wah, berarti Mas Norman gila dong. Masa dia mutusin saya? Saya kapok pacaran sama cowok ganteng lagi. Suka seenaknya, susah dipercaya lagi. Mendingan cari muka yang standar aja. Iya, Mbak. Mendingan cari orang kayak saya aja. Mukanya masih orsinil. Belum dimodifikasi. Velgnya masih standar, belum racing. CC-nya kecil, jadi bensinnya irit. Mas, manusia apa mobil sih? Bemo, Mbak. Bemo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, kok sendirian? Ada hal penting yang harus aku ngomongin sama kalian berdua. Soal apa sih, Fit? Sekarang, keadaan di rumah Farah lagi kacau banget. Kacau gimana maksud kamu? Soal Vinsa? Iya, Al. Aku mohon, Al, sama kamu. Boleh ya? Sementara waktu ini, biar Vinsa tinggal di rumahnya Farel untuk meredam kekacauan ini. Al, Mbak Moza, sekarang ini keluarganya Farel udah memikirkan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Kalau keduanya sama-sama ngotot, aku yakin masalah ini nggak akan selesai. Aku mohon, Al, boleh ya? Aku pengen ngomong sama Kayla dari hati ke hati untuk minta pengertian dari dia. Tapi bukan untuk selamanya kan, Fit? Cuman buat sementara waktu kok, Al. Tenang aja ya. Aku percaya sama niat kamu. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan sekarang bisa memberikan jalan untuk masalah semua ini ya. Rasanya berat banget, Fit. Pisah sama Vinsa. Meskipun cuma sebentar. Ya ampun, Al. Mbak Moza, kok Vinza kayak ketakutan gitu sih? Kayaknya dia benar-benar nggak mau dipisahin dari kalian. Nggak apa-apa, Fit. Untuk sekarang ini, aku ikhlas. Kamu membawa dia ke sana. Bener, Fit. Aku sama Moza nggak apa-apa kok. Ya Allah. Sayang, diem ya. Itu Tante Fitri. Lupa ya? Ya ampun, Al. Mbak Moza. Aku nggak jadi deh ngambil Vinzanya. Aku nggak tega sama Vinza. Takutnya dia malah kenapa-napa kalau ada paksaan kayak gini. Maaf ya, Fit. Mungkin Vinsa belum terbiasa sama kamu. Ya udah, aku permisi pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vinsa kenapa nangis ya, Mus? Padahal dia kan mau ketemu sama ibu kandungnya sendiri. Tapi menurut aku kamu kali ini salah. Karena kamu telah membuang kesempatan emas yang sebenarnya udah ada di depan mata. Miss, aku mohon, kamu jangan ikut campur masalah keluarga saya. Atas nama cinta. Fitri kemana sih? Pagi-pagi udah nggak kelihatan. Kelayaban kemana lagi dia?
Ke rumah Aldo kok, Mam. Ngapain? Tuh anak pasti ya mau macam-macam lagi. Sok tahu dia. Nekat ngambil keputusan sendiri. Nggak pernah dia itu minta pertimbangan orang rumah. Enggak kok, Mam. Fitri ke sana karena dia mau ngambil Finza. Nanti Finza mau ke sini, Mam. Oh, kirain mau ngapain. Ya bagus deh kalau begitu sih. Apa dia mungkin bisa? Nggak mungkin lah. Aldo itu nggak akan ngasih ya Finza dibawa ke sini. Oma, jangan bilang kayak gitu dong. Aldo pasti ngasih. Kan dia udah janji sama aku. Iya kok, Mam. Lia juga berharap. Karena gini ya, Mam ya. Aldo itu paling tidak bisa menolak permintaannya Fitri. Jadi mudah-mudahan aja dikasih. Iyalah, Kay. Kalau ngarepin Aldo aja sih ya, Oma itu nggak yakin. Mantan suami kamu itu kan susah dipegang omongannya. Dulu ngomongnya apa? Yang dilakukannya kan lain lagi. Oma kok kayak gitu sih ngomongnya? Ya kita lihat aja nanti. Apa Aldo itu bisa mengasihkan Finza ke sini? Karena ya, Oma lihat ya, Aldo sama Fitri itu sama-sama pelin-pelannya. Aku sih berharap optimis, Oma. Finza mana, Mus? Udah tidur, Al. Tuh kan, Mus. Dia itu udah lengket banget sama kamu. Anak kecil nggak bisa dibohongin, Mus. Dia akan dekat sama siapapun yang bisa membuat dia merasa nyaman. Makanya aku nggak mau kalau hak asuhnya Finza diambil alih sama Kayla. Mungkin Finza juga udah melupakan ibu kandungnya sendiri. Ya ampun, Al. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Apalagi kalau nanti Finza udah ngerti dan dia udah bisa ngomong, kamu nggak boleh jelek-jelekin Kayla di depan dia ya. Pasti, Mos. Kamu tahu sifat aku kan, sayang? Aku selalu menghormati orang tua dan siapapun itu. Mana mungkin aku nggak mengajarkan itu semua ke anak aku. Kamu kenapa, Mos? Al, kamu naruh foto kamu sama Kayla di mana? Emangnya kamu mau ngapain? Aku bakalan sering-sering nunjukin fotonya Kayla di depan Finza. Ya, supaya Finza nggak lupa sama muka ibu kandungnya sendiri. Udahlah, Mos. Nggak usah terlalu berlebihan. Aku udah mengubur semua cerita lama itu, Mos. Tapi bukan berarti kamu buang semua foto-foto Kayla, kan? Tenang, Al. Aku nggak bakalan cemburu kok. Kamu lupa ya? Kita kan udah sama-sama ngelewatin trauma itu. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aku, Mi. Aku gagal membawa Finza pulang ke sini. Kenapa kamu gagal, Fit? Bukannya selama ini kamu selalu merasa bahwa kamu itu bisa melakukan apapun juga? Tadi itu Finza udah aku gendong. Tapi Finza nangis kenceng banget. Kayak ketakutan dan gak mau pisah dari Aldo dan Mbak Moza. Dengarkan, Kay? Alasan aja. Yang dibilanglah Finza nangis-nangis terus. Udahlah, Oma. Lagian juga bukan salah Fitri. Ya, wajar aja kan, Oma, kalau Finza nangis. Namanya juga anak balita. Terus juga dia gak deket sama Fitri. Ya pasti nangis lah, Oma. Lagian juga Finza sehari-harinya kan sama Aldo. Pasti lengketnya sama papanya. Maaf ya, Fit. Tapi menurut aku kamu kali ini salah. Karena kamu telah membuang kesempatan emas yang sebenarnya udah ada di depan mata. Miss, aku mohon. Kamu jangan ikut campur masalah keluarga saya.
Ran, tolong. Kamu tuh harus belajar gimana caranya memilah-milah masalah. Aku bukannya mau membuang kesempatan emas ini seperti apa yang kamu bilang. Tapi aku dan Farel semata-mata pengen menjaga perasaan orang lain supaya nggak ada yang kecewa. Jadi aku mohon, kamu nggak usah lagi mencoba-coba untuk ikut campur masalah keluarga ini. Kalau kamu nggak tahu ceritanya. Fit, sebetulnya perasaan siapa sih yang kamu jaga? Siapa yang kamu dan Farel prioritaskan? Keluarga ini atau keluarga Aldo? Maafin aku, Mi, kalau aku jawab. Tapi kalau aku dan Farel tidak memprioritaskan kepentingan keluarga ini, kami berdua nggak akan mau membawa perempuan itu ke dalam rumah ini untuk kebahagiaan keluarga ini, kan? Aku dan Farel selalu berusaha untuk menomorsatukan kebahagiaan keluarga ini. Tapi bukan berarti kami tega untuk merebut dengan paksa Vinsa dari tangan Aldo dan menghancurkan keluarganya Aldo. Udah ya, Miss, jangan diambil hati omongan Fitri. Fitri itu salah, dia itu tidak pernah ngerti perasaan orang. Kamu itu sudah menjadi keluarga di sini. Kamu yang menjadi penerus bagi keluarga di sini. Fitri gagal bawa Vinsa ke rumah. Pi, bukan cuma itu, Pi. Papi tahu nggak? Si Fitri itu sudah berani konfrontasi sama Mami dan Miska, Pi. Maksud Mami? Gini ya, Pi ya. Semua omongan Mami dan Miska disanggah sama dia. Terus dia itu ngomongnya itu loh, Pi. Ngomongnya itu nggak sopan, tajam banget, frontal lagi, Pi. Biasanya dia nggak pernah berani kayak gini kan, Pi? Masa Fitri udah berubah kayak gitu? Aneh. Lagian apa sih perlunya si Fitri itu? Masa dia berdebat sama Miska di depan keluarga? Dia bilang gini sama Miska, kamu tidak usah ikut campur urusan keluarga. Ya udah, Mi. Kalau memang Fitri sudah kelewatan seperti itu, nanti pulang kantor, Papi akan ngobrol sama dia. Fitri kok emang hebat. Bagus, Fit. Emang begitulah seharusnya seorang menantu bersikap. Harus bisa tegas di saat-saat tertentu. Jangan ngalah terus. Waktu kamu tidur sama suami aku, Farel itu lagi keadaan mabuk, gak sadar. Kenapa kamu yang dalam kondisi sadar malah melayani kekilafannya Farel? Kamu tuh masih punya hati atau enggak sih? Atas nama cinta. Rel, kamu bilang sama si Fitri, jaga mulutnya. Emangnya kenapa, Bi? Tadi dia berani menentang omongan mami kamu dan memaki-maki Miska di depan keluarga. Kamu yang ngajarin dia kayak gitu. Gak sopan namanya, Rel. Papi bener, Bi. Fitri emang bodoh, Bi. Dia yang udah nolong Miska dari jalanan, Bi. Aku udah bilang sama dia, jangan mungut orang sembarangan. Jangan terlalu baik sama orang, jangan terlalu tulus sama orang. Tapi dia melakukan sebaliknya, Bi. Dia tulus. Dia baik banget sama Miska. Sekarang, akibatnya lihat sendiri kan, Bi? Dia akan tersingkir sama orang yang pernah dia tolong sendiri. Waktu itu aku lagi mabok, Bi. Tiba-tiba aku melihat Miska seperti Fitri, Bi. Dan akhirnya kejadian. Ini semua gara-gara Fitri, Bi. Aku gak ngerti, Bi. Fitri itu ngerasa dirinya malaikat atau apa sih? Kamu ngomong apa sih?
Kok muter-muter gitu? Sebenarnya nih kamu bela Fitri atau Miska? Apa yang istriku lakukan hari ini membuat aku bangga, Pi. Aku lega banget, Pi. Dia akhirnya menyadari kalau dia tidak boleh terlalu baik sama orang. Nanti akibatnya malah seperti pagar makan tanaman, Pi. Emang kalau jadi istri itu nggak boleh bodoh, Pi ya. Dan akhirnya, Papi lihat sendiri kan. Sekarang Fitri udah mulai pintar, Pi. Dia udah mulai menyadari kesalahannya. Dan dia udah mulai untuk memperbaiki kesalahannya, Pi. Kamu sama istri kamu sama aja. Itulah yang namanya jodoh, Pi. Cocok satu sama lain. Ada yang bilang kan, Pi? Istri kamu ya cerminan sikap kamu sebagai suaminya. Ini udah kan, Pi? Ya udah, aku bawa dulu, Pi ya. Makasih, Pi. Tak itu. Si Bimo ngapain sih bawa ke sini? Kacau nih anak. Teacher mau kemana sih? Sini dulu dong. Kenapa emang? Tenang, Mas. Saya kesini bukan mau nyari Mas Norman kok. Saya kesini mau pacaran sama Mas Koko. Ya? Pacaran sama si Bemo? Iya. Kenapa? Keberatan? Enggak. Cuma aneh aja. Kok bisa sih? Lagi katarak ya? Mas, saya ngeliat orangnya dari ketulusannya, bukan dari kegantengan atau titelnya. Yang penting, orang kayak Mas Koko ini pasti tipe setia banget. Ya kan, sayang? Ya iyalah. Dia dapat kamu kan anugerah. Kamu dapat dia musibah. Kalau dia nggak setia, kelihatan banget. Ceng Rara, kita duduk situ yuk. Sambil kita merajut masa depan. Yuk. Merajut. Gaya lo. Kenapa nggak bordir menyulam aja sekalian? Fit, aku kan sekarang udah mulai jadi bagian dari keluarga ini. Jadi, lain kali kalau kamu ngomong sama aku jangan sembarangan ya. Dengar ya, Miss. Waktu kamu tidur sama Farel itu ngeliat wajah aku di muka kamu. Jadi kamu gak usah bangga. Dan satu hal lagi, aku sama sekali gak habis pikir waktu kamu tidur sama suami aku. Farel itu lagi keadaan mabuk, gak sadar. Sedangkan kamu kan sadar, kamu sama sekali gak minum. Kalau kamu emang perempuan baik-baik dan menghargai aku sebagai istrinya Farel, kenapa kamu gak cegah Farel? Kenapa kamu yang dalam kondisi sadar malah melayani kekilafannya Farel? Kamu tuh masih punya hati atau enggak sih? Kenapa? Kamu gak bisa jawab. Apa kamu masih bisa beranggapan kamu tidur sama suamiku atas suka sama suka? Ya bisa aja kan kalau misalnya suami kamu itu masih terobsesi sama aku. Terobsesi sama kamu? Ya ampun, Miss. Anak kecil juga tahu kok yang namanya mabok itu gak sadar. Kamu tuh cuma pelampiasannya Farel. Jadi aku mohon, Miss. Aku ingetin sekali lagi sama kamu. Sebelum kamu berharap terlalu jauh dan akhirnya jatuh sakit, mendingan kamu sadar dari sekarang. Fit, kamu yang sopan ya kalau ngomong. Ya, aku bisa sopan kok. Sama orang yang sopan sama aku. Iya, Ki. Kamu kemana aja sih? Aku telepon susah banget ke handphone kamu. Mai, kita kan udah lama gak ketemu. Kamu gak kangen ya sama aku ya? Gimana ya? Aku... Ayolah, Mai. Aku tuh pengen banget ketemu sama kamu. Aku kangen sama kamu, Mai.
Gimana kalau kita makan siang yuk? Aduh, Ki. Lagi ada masalah di keluargaku. Jadi nggak enak kalau akunya malah pergi-pergi kan. Nanti dipikirnya aku cuek sama masalah keluargaku. Cuma sebentar, Mai. Cuma makan siang aja. Aduh, gimana ya? Pengen juga sih ketemu sama Rocky. Apalagi kemarin Mas Bram udah jelas-jelas bohongin aku waktu di mall sama Lucy. Gimana, Mai? Kita ketemuan di coffee corner ya? Ya udahlah, ya udah oke. Nanti aku kesana, ya. Apa Rocky? Halo, Mai? Kamu kemana aja sih? Cepetan dong, aku nungguin kamu dari tadi nih. Ayo dong, Mai. Aku tuh udah gak sabar mau ketemu kamu, sayang. Cepet. Atas nama cinta. Bikin kaget aja. Papa lagi ngintip orang pacaran ya. Siapa yang ngintip, ah? Mas Koko, rambutnya udah kepanjangan deh. Ntar aku anterin ke salon ya. Terserah Jeng Tamara aja deh. Yang penting bikin Jeng Tamara seneng. Asal jangan dibotakin kayak teacher Norman ya. Aku takut nanti dikira jin botol. Wah, si Bimo kurang ajar tuh. Iya, tenang aja sayang. Maksudnya apaan ya? Resek banget. Lagian si Tamara bisa-bisaan. Buta kali ya? Atau jangan-jangan dipelet? Kok bisa sih suka sama si Bemo? Cie, Papa cemburu ya. Siapa yang cemburu? Sorry Dori ya. Loh, kalau Papa nggak cemburu kok marah-marah gitu? Kan Papa udah putus sama Tante Tamara. Jadi terserah Tante Tamara dong mau cari cowok yang kayak gimana. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Radio rusak kok di setel sih, Mas? Iya ya, bikin gak nyaman aja. Jeng, ayo kita pindah tempat aja yuk. Sambil merajut masa depan. Ayo. Gandengan lagi. Wah, kurang ajar tuh. Aku benci padamu, Bemo. Aku sebel padamu, Bemo. Pa, sabar ya, Pa. Mungkin dia bukan jodoh Papa kali. Sabar ya, Pa. Papa panas, nak. Bemo lo. Pahit. Bemo, aku benci padamu. Benci padamu, Bemo. Pinter banget sih Alif. Main sama siapa? Alif. Siapa? Alif pinter banget ya, Kak. Oke. Nitip Alif ya. Kakak mau kemana? Cantik banget. Wangi lagi. Kayla tahu. Kakak pasti lagi jatuh cinta ya. Mau makan siang sama Mas Bram ya. Kak, aku tuh bangga deh sama Kak Maya dan juga Mas Bram. Karena kalian bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Kak Maya dan Mas Bram itu pantas jadi panutan. Dulu waktu Mas Bram belum jadi apa-apa, Kak Maya setia sekali mendukungnya. Ya ampun, Kay. Kamu nggak tahu apa yang terjadi sekarang. Semuanya udah mendekati kehancuran. Aku selalu berdoa ya, Kak. Mudah-mudahan Kak Maya sama Mas Bram rukun terus ya sampai nanti. Alif emang beruntung ya, Kak. Punya orang tua seperti kalian. Jangan sampai Alif mengalami hal yang sama seperti Vinza ya, Kak. Oke.
Kamu yang sabar ya. Semua pasti ada solusinya. Kak Maya tahu, pasti kamu lagi kangen banget sama Vinsa ya. Aku nyesel banget, Kak, sama kebodohanku dulu. Andai aja waktu bisa diputar ulang kembali, aku pasti gak akan melakukan kehilafan itu, Kak. Aldo itu suami yang baik. Sangat baik. Menurutku, gak ada suami sebaik dia di dunia ini, Kak. Tapi kenapa ya? Waktu itu seolah-olah mata hatiku tuh ketutup, Kak. Hanya karena melihat cowok lain yang lebih perhatian sama aku. Padahal Aldo sudah memberikan yang terbaik untuk aku, Vinza, sekaligus kedua orang tuanya. Tapi kenapa ya? Waktu itu aku gak bisa melihat semua kebaikannya, Kak. Oke, yang namanya penyesalan itu datangnya pasti belakangan. Nah, kalau kamu terus-terusan menyesal juga percuma, gak ada gunanya, Oke? Ya? Yang penting sekarang ini, kamu sudah berubah jadi orang yang lebih baik. Alif, bubuk yuk. Ya, ayo sini. Mau bubuk ya? Bentar ya, Ke ya, nungguin Alif bentar. Ayo, sayang. Rocky. Siapa Rocky? Halo, Mai? Kamu mana aja sih? Cepetan dong, aku nungguin kamu dari tadi nih. Ayo dong, Mai. Aku udah gak sabar mau ketemu kamu, sayang. Cepet. Halo? Maya? Sayang, kok kamu diam aja sih? Ya, aku dimatiin sih. Ada apa ya? Kok Maya aneh banget? Atau jangan-jangan ada suaminya di sebelahnya jadi dia nggak mau bicara. Tapi kok teleponnya diangkat? Tadi handphone kakak bunyi dan aku angkat karena aku takut itu panggilan penting. Rocky itu siapa, Kak? Kakak mau kemana sih sebenarnya? Kak Maya mau arisan sama teman-teman kakak. Maaf ya kalau aku lancang. Tadi handphone kakak bunyi dan aku angkat karena aku takut itu panggilan penting. Rocky itu siapa, Kak? Tenang, Kak. Aku nggak bermaksud untuk mengusik hidup kakak. Aku juga nggak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga kakak. Rasanya juga aku nggak pantas untuk nasehatin kakak. Iya, pertama posisi aku sebagai adik. Kedua juga aku dulu punya dosa yang sangat besar, Kak. Tapi aku cuma mau ngingetin kakak satu hal. Waktu aku ninggalin Aldo dan kabur sama cowok lain, itu adalah kebodohan terbesar dalam hidup aku, Kak, yang udah aku lakuin. Aku hampir kehilangan semuanya gara-gara ulahku sendiri, Kak. Aku kehilangan suamiku yang baik. Aku kehilangan anak aku yang lucu. Aku kehilangan keluarga. Bahkan aku nyaris kehilangan seluruh hidup aku, Kak.
Kakak gak mau kan mengalami hal yang sama seperti aku? Tapi kamu gak bisa dong, Kay, menyamakan mantan suami kamu dengan Mas Bram. Mereka tuh beda, Kay. Aldo gak pernah kan selingkuh? Pernah gak dia nyakitin kamu? Kalau Mas Bram gak selingkuh duluan, juga mungkin Kak Maya gak akan melakukan ini semua. Jadi menurut kakak, kalau suami selingkuh, solusinya adalah istri harus balas selingkuh. Kak Maya nggak punya solusi lain, Kay. Kak Maya udah capek. Mas Bram itu keterlaluan, Kay. Masa kita sebagai istri mau diinjek-injek kayak gitu? Kak, apa dengan balas selingkuh artinya skor jadi seri? Aku nggak bermaksud untuk menggurui kakak. Apalagi kakak lebih dulu dalam rumah tangga. Tapi kalau aku jadi kakak, aku pasti akan mengorbankan apapun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, Kak. Demi Alif, demi keluarga, dan juga demi diri kakak sendiri. Bercerai itu sakit, Kak. Menurut kamu, Mas Bram itu pantas buat dipertahankan dengan semua kesalahan fatal yang dia lakukan ke Kak Maya? Fitri tetap bertahan sama Kak Farel. Karena Fitri merasa Kak Farel itu layak untuk dipertahankan. Tapi kalau Mas Bram, aku nggak tahu. Cuma Kak Maya yang tahu. Mailbox lagi. Mana sih tuh orang? Jangan-jangan ngerjain gua lagi, tapi dia udah janji sih mau datang. Udah sejam gua nungguin di sini. Kenapa dia? Gue SMS aja deh. Maafin Mama ya sayang. Mama janji Mama akan berjuang keras mempertahankan ini semua demi kamu. Mama nggak mau kamu mengalami hal seperti Vinza. Maaf Rocky, aku nggak bisa ketemu hari ini dan untuk seterusnya. Tolong lupain aku. Kok aneh sih Maya? Kenapa dia nggak mau ketemu gua lagi? Lihat aja Maya, gua nggak akan tinggal diam. Setiap kebahagiaan di rumah ini, Mam, harus selalu gagal. Yaitu dia. Karena perkataan dan tingkah laku si rumput liar itu, Mam. Atas nama cinta. Mam, sebetulnya Lia tuh bahagia banget, Mam. Karena bagi Lia, kalau keluarga ini tuh diibaratkan kayak taman yang indah banget. Karena Kayla udah kembali sama kita, Mam. Tapi sayang ya, Mam ya. Di taman yang indah itu, kok ada rumput liar, Mam? Jadinya merusak pemandangan. Padahal keluarga ini harusnya nyari sempurna, Mam. Setiap kebahagiaan di rumah ini, Mam, harus selalu gagal. Yaitu dia. Karena perkataan dan tingkah laku
si rumput liar itu, Mam. Ya Allah, waktu itu papi bilang aku di rumah ini udah kayak duri dalam daging. Sekarang mami bilang aku ini kayak rumput liar yang mengganggu keindahan taman. Fit, kamu paham nggak? Kami semua ini masih kecewa ya, karena kamu itu gagal membawa Vinsa kemari. Aku emang gagal, Oma. Aku minta maaf. Tapi kan aku udah berusaha. Udahlah, Oma. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kay, Mami heran sama kamu. Kenapa sih kamu selalu belain dia? Kamu tahu nggak? Dia itu selalu memihak kepada Moza dan Aldo. Aku nggak yakin Fitri seperti itu, Mi. Ya terserah kamu lah, Kay. Tapi bagi Mami, kita tuh harus gerak cepat. Kapan lagi kamu itu mau menebus waktu kamu yang selama ini hilang sama Vinsa? Jangan sampai lah, Kay. Moza itu lebih dicintain sama Vinsa daripada kamu, ibu kandungnya, Nak. Kayla, mami kamu itu benar ya. Jangan sampai ya anakmu nanti ya lebih sayang sama ibu tirinya daripada kamu ibu kandungnya. Bayangkan ya, satu waktu nanti kalau udah dewasa ya, dia itu malah tidak mengenal kamu sebagai ibu yang melahirkannya. Aku yakin Mbak Moza sama Aldo nggak mungkin mengajari Vinsa untuk melupakan ibu kandungnya. Kamu tahu apa sih? Udahlah, Kay, nggak usah didengar itu Fitri. Nanti kamu nyesel sendiri malah. Oma, udah Oma jangan ribut ya. Aku tahu maksud kalian semua ini baik. Tapi aku akan ngambil cara sendiri untuk ngatasin soal ini. Kalau boleh Mami tahu, jalan untuk mengatasi masalah itu tuh apa? Aku akan ke rumah Aldo, Mi. Aku yakin kalau aku datang dengan baik-baik ke sana, mereka pasti akan menerima aku dengan baik kok, Mi. Kok kayaknya Mami nggak percaya ya? Karena Mami yakin kok. Mereka pasti mendoktrin Vinsa untuk membenci kamu loh, Kay. Mi, Vinsa itu masih kecil, belum tahu apa-apa. Ya udahlah. Terserah kamu. Kamu mau percaya sama siapa, Kay? Kay, aku yakin kok kalau kamu rutin mengunjungi Vinsa, pasti Vinsa akan dekat lagi sama kamu. Kamu kan ibu kandungnya. Iya, Fit. Kalau kamu mau bikin senang keluarga ini ya, kalau Oma minta ya kamu hamil bisa nggak? Aku punya penawaran untuk kamu, Mai. Kamu tetap berhubungan sama aku. Atau apa? Kalau kamu mencoba mengambil hak kamu secara kurang ajar, aku nggak akan pernah baik sama kamu. Apalagi sekarang aku melihat ada seorang perempuan yang mencoba merebut posisi aku di rumah ini.